diagnostik, salah satunya dari lab yang dilakukan, mana di situ berfungsi untuk menegakkan kita. Ada yang tahu? Kita menggunakan sampel aja, akan bisa menjawab. Ya, Bu. Ya, Winda. Bahan atau spesimen untuk pemeriksaan diagnostik itu ada yang pertama darah, feses, terus dahak, dan bisa juga dengan cairan vagina, Bu. Ya, itu sampel ya, urin, kemudian darah, dahak, feses, dan cairan vagina. Ya, kalau menggunakan darah, kira-kira untuk pemeriksaan apa saja? Ada yang tahu? Saya Bu Cynthia Dewi. Cynthia Dewi ya. Menggunakan sampel darah itu untuk deteksi penyakit, untuk mengetahui fungsi organ, mendeteksi racun, obat tertentu, juga untuk memeriksa kondisi kesehatan secara keseluruhan. Terima kasih. Kesehatan keseluruhan bisa gimana? Deteksi penyakit sendiri kan bisa pakai kita kalau sakit mungkin anemia dan kolesterol, gula. Kalau kita mau mengetahui ya ibunya ini hamil atau tidak, kira-kira menggunakan sampel apa? Saya Bu Febria. Saya Bu Nastova Anti Bu Rosalia Ambon. Saya Bu Febri. Saya Bu Rosalia Rambut. Satu-satuan. Gunakan sampel urin dan bisa menggunakan darah. Iya, bisa menggunakan urin dan CT scan, magnetic resonance imaging, fluoroskopi, endoskopi. Ya, USG ada kan kira-kira apa sih itu USG? Ada yang tahu? Ada Bu. Saya Bu, atas nama Francisca Liemani. Pemeriksaan Ya, USG itu untuk mendeteksi kelainan di organ dalam tubuh seperti tumor, batu, atau infeksi pada ginjal, pankreas, hati, dan empedu. Selain itu untuk menentukan tanggal lahir, menentukan apakah bayi kembar atau tidak, mencegah terjadinya kehamilan ektopik, membantu mendeteksi potensi masalah pada janin, termasuk cacat lahir, masalah plasenta, posisi bayi yang sungsang, dan sebagainya. Melihat organ dalam ya, selain orang yang punya kelainan atau mau periksa bagian dalamnya, juga bisa untuk ibu yang hamil. Jadi USG itu tidak hanya untuk ibu hamil saja, tetapi yang tidak hamil kalau dia ada indikasi atau ada tanda-tanda penyakit dalam jantung atau kanker atau tumor, itu juga bisa melakukan pemeriksaan dengan USG. Nah, tentunya kalau pasien sakit
tentunya kan akan kita berikan obatnya. Ada yang tahu nggak sih obat itu apa? Bagian dari obat. Saya Bu atas nama Wikian Regita. Bu atas nama Ya, Rosal. Virginia. Wikian Ibu. Bu. Ya, Vigian. Yang dimaksud dengan obat yaitu sebuah senyawa atau campuran senyawa untuk mengurangi gejala atau menyembuhkan penyakit Ibu. Senyawa di mana di situ untuk mengurangi dan menyembuhkan penyakit. Nah, tentunya saat kita melakukan pemberian obat, nah kita kan harus melakukan persiapan dulu. Dan persiapan itu yang kita kenal dengan 6T. Ada yang bisa menyebutkan dan menjelaskan Saya, Bu. T? Saya Bu atas nama Yunita Frida kali Bu. Bu atas nama Rosalia. Ya, Yunita Afrida. Ya, 6T Yunita. Iya Bu. Dalam persiapan pemberian obat, yang pertama tepat obat, yang kedua tepat dosis, yang ketiga tepat pasien, yang keempat tepat rute pemberian, yang kelima tepat waktu, yang keenam tepat pendokumentasian. Terima kasih Bu. Ya, itu ya. 6T ya, di mana di situ harus kita cek dulu sebelum kita melakukan pemberian obat kepada pasien. Nah, tentunya berhubungan dengan kalau kita memberikan atau tidak menyiapkan dosis yang benar pada pasien, ya pasiennya akan mengalami kelebihan dosis atau overdosis. Kira-kira apa yang bisa terjadi pada pasien tersebut? Saya Bu. Pertama, Ya, Yesi. akibat kelebihan dosis, yang pertama penapasan akan tertekan atau sesak napas, yang kedua mual atau muntah, yang ketiga berkurangnya tingkat kesadaran, dan keempat pusing. Terima kasih. Ya, itu semua adalah kalau kita memberikan dosis yang berlebih pada pasien, pusing, bahkan terjadi kematian. Nah, di situ kan obatnya itu bermacam-macam, ya. Ada yang tahu nggak jenis dan bentuk apa saja? Saya Bu. Ya, Fiona. Yang jenis dan obat yang pertama ada produk, bubuk, tablet, pil, kapsul, salep, pasta, dan suppositoria. Yang kedua cair, ada sirup, drop, cairan suntik. Itu saja Bu. Ya, itu macam-macam jenis dan bentuk obatnya. Ada padat, ada cair, padat pun juga banyak, ada tablet, ada suppositoria, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk memberikan obat kepada pasien, tentunya kan tergantung dari pasiennya itu sakit apa. Dan di situ banyak teknik dalam melakukan pemberian obat. Ada yang bisa menyebutkan teknik apa saja dalam pemberian obat? Saya Bu. Ya, Saya Bu Ya. Rosalia. Saya Bu. Rosalia. Saya Bu. Rosalia. Dua teknik pemberian obat. Yang pertama diminum secara langsung atau oral. Yang kedua suntikan atau parental Bu. Ya, ada yang mau nambahkan? Saya Bu. Menas varian plastik. Ya, menas. Baik. Teknik pemberian obat itu ada oral, sublingual, parental, inhalasi, vagina, rektum, kulit, topikal, terapi panas dingin, dan mungkin itu dari saya. Ya, itu teknik-tekniknya ya. Jadi banyak teknik ya yang bisa kita lakukan untuk memberikan obat kepada pasien, tergantung pasiennya diberikan obat yang apa. Nah, salah satu dari teknik tadi kan kita melakukan pemberian obat secara parental atau injeksi. Nah, ada berapa?
Indah Wahyu, Bu. Saya mau menjawab. Ya, Nda Wahyu. Macam-macam pemberian obat secara parental ada 4, yaitu injeksi intrakutan, subkutan, intravena, dan intramuskular. Ya, pemberian parental adalah ada D, S, T, I, V, dan IM. Nah, masing-masing pemberian injeksi parental kan tentunya berbeda-beda dari caranya. Nah, kira-kira masing-masing itu cara menyuntikannya berapa aja? Ada yang tahu? Dari saya, Bu Marianti Ege. Ya, Marianti Egi. Dari saya itu, kalau parental adalah metode pemberian berisi obat atau cairan melalui pembuluh darah, Bu. Ya, pertanyaannya adalah sudut penyuntikannya masing-masing yang sudah disebutkan temannya Indah tadi. Saya, Bu. Ya. Ya, Fiona. Yang pertama, cara penyuntikan intrakutan dengan sudut 5-15 derajat. Yang kedua, cara penyuntikan subkutan dengan sudut 40-45 derajat. Yang ketiga, dengan cara injeksi vena. Keempat, yaitu dengan 30 derajat. Sudut penyuntikan pada intrakutan muskuler 90 derajat. Ya, itu signifikan kalau kita melakukan injeksi atau melakukan pemberian obat secara kemudian, nah, berhubungan dengan pemberian obat tadi yang terakhir ya, panas gunakan untuk apa, Dik? Gunaan dari pemberian obat Kedengaran, Bu. dari sudah bisa kegunaan dari pemberian obat melalui terapi panas dingin. Saya, Bu, Kompres atas hangat dan kompres dingin. Untuk apa? Siapa? dari saya, Wikian. Sekian. Kegunaan dengan rasa nyaman, menentukan suhu tubuh, mengurangi rasa nyeri, mencegah edema, dan mengontrol peredaran darah dengan meningkatkan fase kontraksi. Iya. Jadi untuk mengurangi ya, hubungan demikian. Tentunya dengan pemberian obat tadi juga berhubungan dengan kalau seorang pasien kita mengalami luka. Nah, coba sih apa pengertian dari luka? Saya Albriana, Bu. Yo, Abna. Abriana. Iya, Bu. Respon tubuh terhadap berbagai cedera dengan proses pemulihan yang kompleks dan dinamis yang menghasilkan pemulihan anatomi dan fungsi secara terus-menerus. Ya, penyembuhan. Ya, kalau lukanya sendiri adalah terputus dari dan berfungsi. Nah, dan berhubungan penyembuhan dari hal luka itu disebabkan karena apa saja. Ulang pertanyaannya, Bu. Bu. Suaranya putus. Jenis jenis luka bisa menyebutkan jenis luka itu apa saja? Dari saya, Bu, atas nama RNPG. Saya, Bu, Ya, atas nama Marianti Ege, yang pertama itu luka tusukan,
Yang pertama itu luka tusukan, yang kedua itu luka robekan atau laserasi, yang ketiga itu luka sayat atau insisi, yang keempat itu luka berat atau abrasi, Bu. Ya, ya, jadi banyak ya jenis, bisa luka karena apa namanya, sengaja atau tidak sengaja, atau luka mungkin karena dari benda-benda tajam atau benda-benda dari zat kimia, ya banyak sekali. Kemudian tentunya kalau kita memberikan, nah, luka itu akan sembuh. Terus penyembuhan lukanya itu bagaimana? Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu proses penyembuhan dari luka? Yuk. Saya Ya, silakan. untuk proses penyembuhan luka itu terjadi dalam 4 tahapan. Nah, yang pertama itu penghentian pendarahannya atau disebut hemostatis. Kemudian yang kedua, setelah darah berhenti itu terjadi peradangan atau inflamasi. Kemudian setelah inflamasi itu terjadi pembangunan jaringan baru. Jadi jaringannya itu terbentuk kembali. Terus yang terakhir itu penguatan jaringan. Proses penyembuhan luka, ya, kita perawatan operasi. Mohon maaf, Bu, suaranya putus-putus. Khususan keluar teman-teman. Ya, keputus ya tadi ya. Kita mulai lagi. Tadi sampai dengan proses penyembuhan luka tadi. Nah, kemudian saat selanjutnya, nah, masuk ke setelah perawatan luka. Ya. Kemudian kita bisa melakukan tindakan resusitasi, yaitu membuka jalan pada bayi yang asfiksia. Ada yang tahu nggak tanda-tanda bayi yang mengalami asfiksia? Soalnya, Bu. Ulang soalnya, Bu. Saya, Bu. Tanda-tanda dari bayi yang mengalami asfiksia. Saya atas nama Pliana Lele bisa, Bu. Ya, silakan. Tindakan resusitasi awal pada bayi yaitu memeriksa keadaan bayi dengan pastikan bayi berada di
area yang aman, pemeriksaan pernapasan, memberikan bantuan pernafasan, lakukan kompresi pada dada. Terima kasih, Bu. Oh, jadi tetap sing 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 dicek arek-arek. Ada yang tahu tanda-tanda bayi asphyxia? Tadi masih belum benar ya, Apriana Lele tadi. Saya, Bu. Jadi kita ya, Winda. Jadi tanda-tanda bayi yang mengalami asfiksia itu yaitu ketika baru lahir, bayinya tidak langsung menangis, dengan seluruh tubuh itu berwarna kebiru-biruan. Bisa juga ketika bayi itu bernafasnya itu megap-megap gitu, Bu. Atau hanya dengan cuping hidung saja bernafasnya. Gitu. Ya. Terima kasih. Iya. Oke. Ya, itu adalah tanda SST-nya itu tidak nih karena dia mengalami sinus kuratif atau belum mulai. Nah, tentunya kita akan melakukan tindakan resusitasi. Nah, tindakan awal dari resusitasi ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya. Terus Kemarin itu Yang pertama, persiapan pasien. A. Keluarga diberi penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan. Ya. tindakan resusitasi awal itu yang pertama itu memeriksa kondisi kesadaran. Daya Anda ulang, Bu, atas nama Ranti Ega akan menjawab tindakan resusitasi awal. Yang pertama itu memeriksa kondisi kesadaran. Yang kedua itu memeriksa pernapasan. Ketiga, berikan bantuan nafas. Dan yang terakhir itu lakukan kompres dada, Bu. Terima kasih. Ibu keluar lagi, teman-teman.